Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang teks yang akan kita pelajari, yaitu teks eksposisi. Sebelumnya, apakah kalian tahu teks eksposisi itu apa? Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar teks eksposisi. Hal apa aja yang kita akan pelajari, yaitu ada pengertian teks eksposisi, ada unsur utama teks eksposisi, ada struktur-struktur teks eksposisi, lalu ada kaidah kebahasaan teks eksposisi, dan bagaimana cara menulis teks eksposisi serta menyajikan dan menyunting teks eksposisi. Tentunya kita akan belajar itu semua dalam pembelajaran kali ini ya. Nah, untuk yang pertama kita akan belajar apa sih teks eksposisi itu dan apa pengertiannya. Teks eksposisi adalah teks yang di dalamnya berisi sejumlah pendapat yang disertai fakta tentang kondisi yang sebenarnya. Nah, dalam teks eksposisi itu ada sebuah gagasan yang diutarakan oleh penulis dalam teks eksposisi itu, lalu disertai oleh fakta. Fakta itu adalah keadaan sebenarnya yang terdapat dalam teks eksposisi itu sendiri. Teks eksposisi memuat penilaian, ada dorongan, ataupun ajakan-ajakan tertentu kepada khalayak. Bentuk teks eksposisi ini sering sekali kita temui. Ada pada media massa seperti koran, majalah. Nah, contoh-contohnya ada tajuk rencana atau yang sering kita sebut teks editorial, lalu ada esai ataupun tanggapan kritis. Hal ini bisa kita jumpai di koran ataupun majalah yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, kita akan belajar tentang unsur-unsur yang terdapat dalam teks eksposisi. Ketika kita belajar teks eksposisi, pasti ada unsur-unsur khas yang terdapat dalam sebuah teks eksposisi. Nah, unsur-unsur teks eksposisi itu ada gagasan. Yang pertama ada gagasan. Gagasan itu disebut sebagai ide atau pendapat. Dalam sebuah teks eksposisi itu pasti kita akan menemukan sebuah pendapat dari penulis. Nah, pendapat itu isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, ajakan, ataupun yang lainnya. Gagasan di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada gagasan umum atau gagasan utama, atau juga bisa kita sebut sebagai ide pokok. Kita sering menyebutnya sebagai ide pokok dalam sebuah teks. Lalu yang kedua ada gagasan khusus. Di sini gagasan khusus adalah sebagai pendukung, fungsinya sebagai penjelas dari gagasan utama yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh penulis. Lalu ada unsur yang kedua, yaitu ada unsur fakta. Unsur fakta ini fungsinya adalah sebagai meyakinkan. Unsur dari fakta ini adalah meyakinkan adanya gagasan di sebelumnya. Jadi pembaca itu bisa yakin dengan adanya dasaran berupa fakta keadaan sebenarnya yang dipaparkan oleh penulis, sehingga gagasan yang sebelumnya diungkapkan itu bisa menjadi kuat. Nah, dalam teks eksposisi itu pastinya ada pola-pola pengembangan teks eksposisi. Jadi bagaimana teks eksposisi itu bisa dikembangkan. Nah, di sini ada pola-pola yang Ibu akan jelaskan, yaitu ada pola umum ke khusus. Dari namanya saja pola umum ke khusus. Berarti di sini ada pola-pola yang dimulai dari ide pokok, lalu berikutnya ada ide penjelas. Sering disebut sebagai paragraf deduktif. Untuk yang kedua, ada pola khusus ke umum. Seperti namanya, dari khusus dulu, lalu ke ide yang pokok. Nah, ini disebut sebagai paragraf induktif. Lalu ada
Pola ilustrasi. Nah, pola ilustrasi ini sedikit berbeda karena pola ilustrasi ini ketika kita mempunyai gagasan umum yang tentunya pasti gagasan itu belum bisa kuat ya. Jadi perlu adanya ilustrasi, sebuah ilustrasi yang konkret. Nah, ilustrasi yang konkret ini bisa didapatkan penulis dari pengalaman si penulis itu sendiri sehingga gagasan itu bisa lebih kuat. Dalam sebuah teks eksposisi, gagasan harus diperlukan keyakinan agar bisa meyakinkan pembaca. Lalu yang berikutnya ada pola perbandingan. Nah, pola perbandingan itu adalah pola pembuatan teks eksposisi dikembangkan dengan kita membandingkan apa yang sedang kita bahas dengan sesuatu yang lain. Sehingga ada perbandingan dan itu memunculkan sebuah keyakinan sehingga pola pengembangan ini dalam sebuah gagasan bisa meyakinkan pembaca. Nah, pada tahap berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana sih struktur teks eksposisi itu. Teks eksposisi itu terdiri dari 3 struktur. Yang pertama ada tesis, yang kedua ada rangkaian argumen, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Dalam sebuah teks eksposisi itu, pertamanya kita harus menentukan judulnya. Judul itu berangkat dari sebuah isu atau masalah-masalah bisa yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita, berkaitan dengan kondisi alam, kondisi sosial, maupun yang lainnya. Nah, setelah kita menentukan judul, temanya ya, jadi berikutnya kita menentukan tesis. Tesis di sini berisi berupa pengenalan isu. Nah, pengenalan isu secara umum digambarkan dalam bagian struktur tesis ini. Jadi berisi tentang pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas atau isu yang akan dibahas. Lalu yang kedua, ini ada rangkaian argumen. Argumen-argumen yang sebelumnya sudah penulis siapkan itu diungkapkan dalam paragraf ini, paragraf rangkaian argumen. Lalu berikutnya penegasan ulang. Penegasan ulang di sini apa yang telah dibahas dalam sebuah teks ditegaskan ulang dalam bagian akhir paragraf teks eksposisi sehingga pembaca lebih mudah dan lebih paham apa yang disampaikan dalam teks eksposisi. Nah, pada paragraf berikutnya kita akan belajar tentang kaidah teks dalam sebuah teks eksposisi. Jadi dalam sebuah teks eksposisi itu ada kaidah kebahasaannya. Nah, kaidah kebahasaannya ini harus kita perhatikan baik kita saat membaca teks eksposisi maupun saat kita akan menulis sebuah teks eksposisi. Apa saja sih kaidahnya? Nah, di sini Ibu akan memaparkan 5 kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu salah satunya yaitu ada kata teknis atau peristilahan. Jadi ketika kita akan membahas sebuah isu atau masalah, pastinya kita akan menggunakan kata teknis atau peristilahan. Ibu contohkan ya, ada semisal kita akan menulis isu tentang bencana alam, kebakaran hutan, pasti kita akan menyangkutkan kata istilah atau kata teknis yaitu penebangan liar atau hutan lindung ataupun yang lainnya. Nah, yang kedua ada unsur kebahasaan kata hubungan atau kausalitas sebab akibat. Ini contohnya ada akibatnya, oleh karena itu, demikian, jika, sebab gitu. Itu adalah merupakan kata hubungan atau kausalitas. Nah, untuk yang berikutnya ada unsur kebahasaan, kaidah kebahasaan kata kerja mental. Kata kerja mental ini yaitu bisa Ibu contohkan ya, langsung contoh katanya agar kalian bisa lebih memahami. Ada kata diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengumumkan. Nah, itu adalah yang kita sebut sebagai kata kerja mental. Untuk yang berikutnya ada kaidah kebahasaan kata perujukan. Dalam sebuah teks eksposisi pasti kita akan menggunakan argumen, bahkan fakta, dan itu pasti ada kata perujukan. Seperti contohnya kita akan membuat kata berdasarkan data yang telah dipaparkan oleh
titik. Nah, itu merupakan kata perujukan. Bisa juga membuat kata seperti ini. Merujuk pada pendapat seorang tokoh titik. Itu merupakan kata perujukan. Lalu yang berikutnya ada kata persuasif. Dari namanya kata persuasif, pastinya kata itu bisa mengajak, ajakan. Nah, contohnya seperti kata hendaklah, sebaiknya, perlu, harus, itu merupakan sebuah kata persuasif. Nah, berikutnya materi yang akan kita bahas adalah langkah-langkah penyajian teks eksposisi. Ketika kita menulis teks eksposisi, kita harus belajar tentang pengertiannya dulu. Tadi kan kita sudah belajar tentang pengertiannya, lalu unsur utamanya, lalu kaidah kebahasaannya, lalu ada strukturnya bagaimana. Nah, dalam menulis teks eksposisi itu, kita harus memperhatikan itu semua. Lalu bagaimana tahap-tahapnya dalam menulis teks eksposisi? Tahap-tahapnya bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu menentukan isu dulu atau masalah yang akan kita bahas dalam teks eksposisi yang akan kita tulis. Teks eksposisi ini bisa berangkat dari kondisi sosial maupun kondisi alam. Nah, yang kedua itu kita membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu yang dipilih, melakukan sejumlah pengamatan lapangan. Ini bisa kita sebut sebagai observasi. Setelah kita menentukan isu dan masalahnya, kita observasi ke lapangan. Kita mengambil data. Lalu yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Kita mendaftar topik-topik yang kita temukan. Lalu berikutnya, menyusun kerangka keterangan struktur teks eksposisi. Nah, kita buat kerangkanya dahulu dengan struktur teks eksposisi yang tentunya sudah benar. Nah, lalu yang kelima ada mengembangkan kerangka yang sebelumnya telah kita buat. Jadi dengan adanya kerangka pasti akan lebih mudah saat kita menulis apapun, terutama menulis teks eksposisi. Berikutnya, setelah teks eksposisi kita sajikan, telah kita buat, kita perlu menyunting. Gunanya apa sih menyunting itu? Menyunting itu adalah digunakan untuk memperbaiki hasil tulisan kita. Jika ada yang kurang pas, kurang tepat, penggunaan katanya kurang tepat, itu bisa kita lalui dengan tahap kegiatan penyuntingan ini. Apa sih yang perlu kita sunting dalam sebuah teks eksposisi yang sudah kita tulis? Itu ada aspek isi terkait dengan daya tarik isu, ada aspek struktur penyajian, dan aspek kaidah kebahasaan. Itu bisa kita sunting dan kita cermati kesalahannya. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dengan penjelasan dan pemaparan materi yang telah Ibu laksanakan ini, yang telah Ibu berikan ini, kalian bisa lebih memahami tentang apa sih teks eksposisi itu dan apa saja yang ada di dalamnya dan apa saja yang harus diperhatikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.